Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi untuk mengikuti lanjutan perkuliahan mata kuliah Fisika Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam terkait dengan analisis vektor sebelum nanti kita masuk ke hukum-hukum Newton, di mana nanti di dalam hukum Newton di situ ada vektor-vektor, yaitu vektor gaya, yaitu besaran gaya yang merupakan besaran vektor, dan untuk menganalisa hukum-hukum Newton, maka kita membutuhkan analisis vektor, kemampuan analisis vektor. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana cara kita untuk menganalisis vektor. Nanti kita akan berikan contoh soal sederhana, kemudian beserta kita jelaskan bagaimana solusi dari soal yang kita berikan. Nah, ini nanti akan sangat berguna untuk kalian semua ketika nanti kalian menganalisa besaran vektor, yaitu besaran gaya yang kalian gunakan nanti di dalam pembahasan dinamika terkait dengan hukum-hukum Newton. Baik, kita mulai dari contoh yang pertama. Jadi sebuah vektor ya kemarin bisa kita operasikan, operasi penjumlahan dan pengurangan vektor itu tidak sama dengan operasi aritmetik biasa. Di mana operasi aritmetik biasa bilangan yang ada itu langsung kita jumlahkan tanpa memperhatikan faktor-faktor yang lain. Kalau di dalam operasi penjumlahan vektor, maka kita juga harus memperhatikan arah dari vektor tersebut. Ya, apakah vektor yang kita jumlahkan itu arahnya sama atau mungkin berbeda arah. Nah, bagaimana jika vektor yang nanti kita jumlahkan itu berbeda arah, maka kita di sini bisa menggambarkan vektor kita, vektor tersebut dalam sebuah koordinat yang kita gunakan, yang biasanya kita sebut sebagai koordinat kartesian. Ya, di sini di sumbu horizontal itu biasanya adalah sumbu X, kemudian sumbu vertikal itu sumbu Y. Ini adalah contoh koordinat kartesian dua dimensi, yaitu ada sumbu X di koordinat atau di arah horizontal, ada sumbu Y vertikal. Oke. Kemudian di sini di titik tengah ini perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y ini adalah titik origin, titik 0,0 gitu ya. Kemudian di sebelah kanan titik origin, arah sebelah kanan itu adalah bernilai positif. Kemudian di sebelah kiri titik origin ini adalah sumbu X yang bernilai negatif. Kemudian ke arah atas, di sebelah atas ya sumbu yang arahnya ke atas, ini adalah sumbu Y yang bernilai positif. Sumbu yang arahnya di bawah atau sumbu yang terletak di bawah titik origin itu sumbu Y yang bernilai negatif. Oke, baik. Kemudian bagaimana kita bisa menggambar vektor? Ya, kalau di dalam koordinat kartesian itu kita menggambar vektor dari titik origin. Ini adalah titik awal vektor. Kemudian kita gambarkan dalam bentuk anak panah, ya, dan dia membentuk sudut tertentu terhadap sumbu X. Ya, jadi kalau kalian menggambar vektor di dalam koordinat kartesian, maka pilihlah referensi untuk menentukan sudut vektor itu adalah terhadap sumbu X. Baik. Nah, misalkan di sini kita menggambar vektor. Vektornya namanya vektor F. Ya, vektor F ini besarnya itu adalah 10 Newton, misalkan seperti itu, gitu ya. Kemudian vektor F ini membentuk sudut theta sebesar 45 derajat.
maka kita bisa menguraikan vektor f ini ke dalam komponen vektor di dalam koordinat kartesian. Kalau di dalam koordinat kartesian 2 dimensi, maka vektor f ini bisa kita uraikan ke dalam komponennya, yaitu fx dan fy. Fx itu adalah komponen vektor f pada sumbu x. Fy itu adalah komponen vektor f pada sumbu y. Cara penguraiannya sangat mudah. Jadi dari ujung vektor f itu kita tarik garis bantu vertikal gitu ya. Kemudian sampai dia menyentuh sumbu x. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik origin ke titik potong garis bantu tersebut, garis bantu vertikal sampai titik potong garis bantu vertikal dengan sumbu X. Jadi ini kita tarik garis. Nah, ini adalah vektor proyeksi atau komponen vektor F pada sumbu X, gitu ya. Kemudian, kalau kita mau menggambar FY, ini juga sangat mudah, di mana kita bisa menarik garis horizontal, garis bantu horizontal, garis putus-putus ini yang berwarna biru ini adalah garis bantu horizontal di ujung vektor F. Ya, kita tarik garis horizontal sampai dia menyentuh sumbu Y. Oke, kemudian di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa menggambar komponen vektor F pada sumbu Y, Fy, itu kita tarik garis dari koordinat 0,0 sampai dengan menyentuh garis bantu tadi yang memotong sumbu Y, gitu ya, di sepanjang sumbu Y ini. Nah, sehingga kita punya komponen vektor F, yaitu Fx dan Fy. Oke. Jadi F itu adalah sama dengan Fx ditambah dengan Fy. Oke. Nah, bagaimana kita mencari besar dari Fx? Besar dari Fx itu bisa kita cari kalau kita tahu sudut vektor F. Fx sama dengan F cos theta. Ya, ini berlaku jika kalian mengambil mengambil referensi sudut itu dihitung dari koordinat x, sumbu x, gitu ya. Fx sama dengan F cos theta. Kalau di sini misalkan theta-nya sudutnya adalah 45 derajat. F ini besarnya berapa? Ini 10 Newton. Ini cos 45 derajat. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Sehingga Fx adalah 10 Newton kali setengah akar 2 sama dengan 5 akar 2 Newton. Kemudian kita bisa menghitung juga berapa besar dari nilai Fy. Fy itu sama dengan F sin theta. Fy sama dengan 10 Newton, di sini besarnya sama 10 Newton, F-nya dikalikan dengan sin theta. Sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Sehingga 10 Newton kali setengah akar 2 sama dengan 5 akar 2 Newton. Oke. Ya, ini adalah salah satu, atau ini adalah cara bagaimana kita menguraikan vektor ke dalam komponen vektor. Ya, atau bisa dikatakan kita membuat proyeksi vektor pada sumbu koordinat. Kebetulan yang kita pakai di sini adalah koordinat kartesian. Nah, kemudian setelah kita melihat di sini bahwa komponen dari vektor F itu dia bernilai positif. Taunya positif dari mana? Taunya adalah bahwa di sini Fx arahnya positif, ya. Arahnya ke arah sumbu X positif. Kemudian Fy ini juga positif, karena dia arahnya ke arah sumbu Y positif, arah vektornya. Oke, ini juga perlu kita ketahui bersama bahwa nilai di sini Fx nilainya positif, Fy nilainya positif. Oke, nanti ada contoh yang lain di mana nilai Fx itu positif, nilai nilai Fx, kalau nilai Fx positif, nilai Fy-nya negatif, maka vektornya berada di daerah sini, gitu ya. Kemudian kalau nilai Fx-nya negatif, Fy-nya positif, maka vektornya berada di daerah sini. Kalau nilai kedua komponen vektornya negatif, maka dia ada di daerah sini. Ketika diproyeksikan, maka
Fx-nya negatif, Fy-nya negatif. Oke. Nah, kemudian kita ingin menjumlahkan dua buah vektor. Kalau misalkan tadi kita punya satu vektor, kemudian kita proyeksikan gitu ya. Nah, vektor yang tadi ini mau kita jumlahkan. Ya, kita punya vektor F1 besarnya 10 Newton, kita punya vektor F2 besarnya 10 Newton. Ya, bagaimana kalau dua buah vektor F1 ditambah F2? Ya, ini kita jumlahkan nilai F1 dan F2. F1 ditambah F2. Nilainya berapa? Kita tidak bisa menjumlahkan secara langsung 10 ditambah 10 sama dengan 20 Newton, itu tidak betul. Ya, karena ini adalah vektor, kecuali kalau dua vektor tersebut arahnya sama, maka itu bisa dilakukan. Tetapi ini karena arahnya berbeda, kita lihat F1 arahnya ke sana, ya, F2 arahnya ke sana, maka kita perlu melakukan proyeksi vektor. Ya, nanti yang kita jumlahkan yang apa? Yang kita jumlahkan adalah komponen-komponen vektor yang sama. Jadi komponen vektor pada sumbu X nanti dari masing-masing vektor yang kita jumlahkan itu nanti kita jumlahkan semuanya. Kemudian kita mendapatkan resultan vektor pada sumbu X. Kemudian komponen vektor pada sumbu Y dari masing-masing vektor itu nanti kita jumlahkan semuanya sehingga kita memperoleh hasil penjumlahan vektor pada sumbu Y. Nanti setelah itu bisa kita cari nilai besar vektor. Nah, baik, ini adalah yang berwarna coklat ini. Ya, ini yang tadi gitu ya. Ini adalah F1 X, ini tetanya 45 derajat. Tadi F1X adalah 5 akar 2 Newton. F1Y adalah 5 akar 2 Newton. Sama, gitu ya. Nilainya positif semuanya. Kemudian bagaimana yang berwarna hijau ini, F2? Kita proyeksikan, kita menghitung nilai komponen vektornya. F2X itu adalah F2, ini mohon maaf ada kesalahan, ini F2 ya, harusnya F2 cos theta 2. Nah, theta 2 di sini sudutnya adalah 30 derajat. Oke. F2X sama dengan, di sini besarnya 10 Newton, kemudian cos 30 derajat. Cos 30 derajat tidak lain adalah setengah akar 3. Ya. Kemudian, ini 10 Newton kalikan dengan setengah akar 3. Nah, kemudian di sini nilainya negatif ya. Kenapa nilainya negatif? Kita lihat bahwa arah vektor ini adalah ke arah sumbu X negatif. Oke. Ke kiri ya kan, arahnya vektornya ke kiri seperti ini. Nah, sehingga ini nilainya negatif, min 5 akar 3 Newton. Kemudian F2Y. F2Y adalah F sin theta 2. 10 Newton kali sin 30. Sin 30 adalah setengah. Ya, 10 kali setengah sama dengan 5. Ya, tetapi nilainya di sini negatif. Kenapa kok negatif? Karena di sini arahnya ke arah sumbu Y negatif. Jadi proyeksinya ke arah sumbu Y negatif sehingga nilainya di sini negatif, min 5 Newton. Oke, kemudian dari kita tadi sudah punya F1X, F1Y, F2X, dan F2Y. Nah, komponen-komponen vektor yang berada pada sumbu yang sama itu kita jumlahkan, oke. Kemudian nanti kita dapatkan nilai resultannya. Jadi resultan vektor pada sumbu X itu adalah F1X tambah F2X, yaitu 5 akar 2 Newton, ditambah minus 5 akar 3 Newton. 5 akar 2 Newton itu kalau kita hitung, dibulatkan hasilnya 7 Newton. Kemudian 5 akar 3 Newton itu kalau dibulatkan, dihitung, dibulatkan hasilnya adalah 8,5 Newton. Sehingga ini 7 Newton dikurangi dengan 8,5 Newton. Karena nilainya ini nanti negatif. Sehingga didapatkan nilai Rx sama dengan min 1,5 Newton. Kemudian RY. RY ini F1Y ditambah dengan F2Y. RY tidak lain adalah F1Y-nya adalah 5 akar 2 Newton. F2Y-nya adalah min 5 Newton. Nah, sehingga 7 dikurangi 5 itu sama dengan 2 Newton. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Rx dan Ry, maka kita bisa mencari nilai R. Nah, dari sini kita bisa memperkirakan ini
vektornya berada di daerah mana dalam sumbu koordinat ini? Dia berada pada daerah kedua ini, wilayah kedua ini. Ya, kuartil kedua. Ya, ini kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan kuartil keempat. Kenapa kok saya bisa katakan ini berada di kuartil kedua? Karena kalau kita gambar Rx-nya itu ke arahnya sana, min, ya negatif, Ry-nya arahnya ke sana, positif, gitu ya. Kita mau cari nilai R. R-nya berapa sih? Ya, R-nya itu adalah akar dari Rx kuadrat ditambah dengan Ry kuadrat. Akar dari min 1,5 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Jadi akar dari 2,25 ditambah 4, akar dari 6,25 tidak lain adalah 2,5 Newton. Jadi besarnya vektor R, vektor resultan ini adalah 2,5 Newton. Gitu ya. Jadi besar F1 ditambah F2 itu adalah 2,5 Newton. Itu. Baik, mungkin itu dulu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Nanti insya Allah minggu depan kita ada tatap muka secara daring. Nah, mungkin kalau ada yang belum difahami, nanti silahkan bisa ditanyakan melalui forum tatap muka di minggu depan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.